Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Susilo dan ini kisahku. Oke, saya akan ceritakan tentang kisah saya ketika ingin dinikahi Putri Bunian. Walau alam ya, kalian boleh percaya, boleh tidak dengan cerita ini. Cuma yang saya alami adalah kisah nyata diri saya. Ketika itu tiba-tiba saya udah masuk aja di perkampungan yang saya nggak tahu. Itu seperti kota ya, bukan perkampungan lagi, seperti kota yang segala macamnya jualan tuh ada. Apa aja ada di situ. Itu ketika saya masuk di dalam mereka, saya itu seperti kebingungan ya, karena tempatnya itu seperti alam yang antara sore atau pagi yang masih berseri-seri, nggak panas nggak dingin, cuma sendu gitu. Nah, ketika saya coba jalan terus, saya pun asing lihat kota itu. Saya lapar nih, saya datengin orang yang jual risol. Saya tanya, buat apa pak? Karena aneh ya, risolnya cantik-cantik, besar-besar, tapi buatnya dari tanah liat. Itu tanah liat digepengin ya, dimasukin rumput, kayak rumput-rumput yang di rumah itu, rumput Jepang apa gitu kan, masukin daun-daunan rumput, itu digulung, digoreng. Jadi saya tanya, buat risol kok seperti ini pak? Jadi buat risol kok seperti ini, saya bilang ya. Maaf ada gangguan ya. Jadi saya tanya, kenapa risol buatnya seperti ini? Terus dia bilang, ya memang seperti ini buatnya. Kamu dari mana? Kalau aku sih dari tebing, saya bilang seperti itu ya. Oh pantas kamu nggak tahu cara buat risol itu seperti ini kalau di sini. Saya bingung sih, cuma ya sudahlah kan, itu saya jalan lagi sambil cari tahu ini di mana. Karena tiba-tiba aja saya udah berada di alam itu. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Tapi saya belum nyadarin kalau saya ini di alam mereka. Saya jalan lagi. Ketika itu memang saya lapar. Waktu itu lapar selapar-laparnya. Karena tadi lihat buat risol seperti itu, jadi kita nggak jadi ya. Nggak lama jumpa seperti orang rame pesta ya. Kayak makan-makan lah gitu, dipanggil. Kamu sini sama bapak-bapak yang sepertinya punya rumah besar itu. Jadi situ semua. Ketika dipanggil, yang makan tadi ini udah nggak enak lihat saya. Kayaknya tuh marah, mereka tuh takut tuh sama bapak itu. Nah, saya diajak masuk ke dalam, disuguhin telur bebek. Telur bebek itu ada 3 butir. Cuma saya masih curiga ya, ini saya orang lihatnya tuh, lihat orangnya nggak pernah ada di penampakan saya kan gitu kan, orang tuh beda semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi saya tuh ngerasa di situ ya paling ya GSS lah kan gitu, paling jelek sendiri, gosong sasiliti, yang lain itu pada bersih kan gitu, pada cantik. Tapi yang saya iniin buat saya itu curiga, ya telur tadi datang, singkat cerita telur tadi disuguhin, saya disuruh makan, ya alhamdulillah kan, kebetulan saya lagi lapar. Cuma di situ saya bersyukur kepada Allah, saya mungkin terselamatkan ya, karena dengan kebiasaan ketika saya pecahin telur tadi itu kebaca bismillah dalam hati, bukan sengaja baca bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana, enggak, kebaca aja bismillah dalam hati. Saya pecahin telurnya, itu ada apa namanya ya, belum keren kalau orang bilang, ada anak telur, ada anaknya di dalam, setengah busuk. Nah udah di situ saya mulai curiga,
ini jangan-jangan memang bukan alamku. Cuma saya ambil lagi telur itu, saya belum yakin ya, saya pecahin lagi, terbaca lagi bismillah dalam hati. Cuma bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim ya, cuma bismillah. Saya pecahin lagi, itu busuk. Baru yang tadi, yang rame tadi ya, orang-orang rame tadi kayak bangkit gitu, marah kan gitu. Marah kayak mau ngapain saya gitu kan. Baru dirangkul sama bapak itu, jangan baca itu, makan aja katanya. Cuma memang saya nggak baca gitu, saya pecahin itu karena dalam hati itu baca aja bismillah, kelewat aja bacaan bismillah itu. Ya udah saya pecahin lagi. Ini kalau memang busuk atau ada anaknya tadi, belum keren tadi, kalau orang Jawa bilang ini memang bukan daerahku, kan seperti itu. Saya pecahin, saya lihat bener aja ada anaknya lagi belum keren, setengah jadi ya, anak setengah jadi, telur setengah jadi tadi, tapi yang udah busuk. Langsung saja ya, langsung di situ langsung ya nggak tahu lagi bilangnya, karena mereka ini udah ngamuk, udah mau nyerang saya, dan saya itu dibawa ke dalam. Ketika saya dibawa ke dalam istana ya, seperti rumah besar-besarnya, situ rumah paling besar dia. Itu istananya bentuknya luar biasa, kurang lebih itu seperti Disneyland. Terserah kalian mau bilang apa, itu hayalan atau apa, itu lillahi ta'ala. Saya lihatnya seperti itu. Yang jalannya itu panjang ke dalam, di luar juga panjang. Namun tanah paretan itu luas gitu. Jalan itu luas, nggak sempit. Ada danau-danau di kanan kirinya. Jadi saya bingung, saya mau dibawa kemana kan, ke dalam. Ternyata saya ditegur seseorang yang luar biasa cantiknya, rambutnya panjang, pakai baju merah. Itu say hi sama saya duluan, negur saya duluan. Saya pun bingung karena di situ yang lain tuh pada tunduk sama dia ya. Dia panggil, udah sampai bang, katanya seperti itu. Dan dia langsung bilang, cantik kan bang aku? Saya bilang, ya layaknya seperti laki-laki ya, normal. Memang itu wanita cantik, dan apa ya, perwujudannya itu seperti kotornya pikiran laki-laki yang menginginkan wanita itu seperti apa, dari pakaian, wujud, fisik, tingkah laku, sifat, suara, semua. Di situ saya bilang, cantiknya memang cantiknya luar biasa. Siapapun mungkin bakal kalah kalau disandingin ya sama kecantikan yang diperlihatkan ketika itu kepada saya. Tapi jangan salah, saya yakin Ibu muslihat jin, kan seperti itu. Langsung dia perkenalkan diri dia yang bernama Rere Kumala Dewi, dan di situ dia sebagai putri.